Oke, Gitu nih. kembali lagi di channel Bayu Aizandra. Ini kita kedatangan tamu dia lagi. Belum ganti baju. Oh iya. Sebetulnya ini emang satu hari sih kami. Masih ada yang sama. Jadi emang ada lagi mau diungkapkannya gitu, tapi dengan cerita yang berbeda. Kok gitu? Asik. Nah, emang gitu. Iya. Jadi kan kami pernah Iya. satu komunitas. Kasih tahu komunitas ya? Perlu bang. Nah, jadi namanya komunitas candu buku. Jadi tujuannya itu apa? Kalau lagi menjelaskan yang ketuanya gitu. Iya. Sebagai ketua. Aku tak menganggap diriku sebagai ketua sih bang. Cuman menggerak gitu lagi. Iya, menggerak anjir. Menggerak. Jadi tujuan komunitas candu buku ini lebih ke memberikan edukasi kepada anak-anak kan. Gitu kan? Iya. Koreksi kan yang salah. Lebih tepatnya menyediakan sarana untuk anak-anak biar lebih suka dengan membaca gitu, suka dengan bukunya, tidak melupakan bukunya, karena kan di era zaman sekarang internet dan media sosial itu mudah sekali didapat. Iya. Jadi anak-anak juga mungkin bakal teralihkan sama Gadget. gadget Iya. daripada sama buku. Jadi kemarin kita buat komunitas ya untuk menumbuhkan kembali gitu minat literasi atau minat baca untuk anak-anak Iya. gitu. Jadi secara gratis sumbang-sumbangan dari kita kan. Iya. Jadi kau dapat apa sih namanya? Ilham. Iya, dapat ilham, Jangan lah ilham. dapat inspirasi. Kok Iya. ilham? Lupa kata-kata kok. Agak goblok kamu nih. Datang pula si Ilham, yang nonton Ilham. Inspirasi kok dari mana? Nah. Gitu? Kok bisa terpikir gitu atau tiba-tiba kau terbangun? Oh iya, gitu kan tak mungkin kan? Pasti ada inspirasinya gitu. Tuh. Kayaknya udah pernah ucapkan nih sama ini, cuman belum direkam. Ini yang direkam nih ya. Kan ini bertawar Iya. semua. Kami kan sebagai anggota udah tahu lah. Ini kan diceritain ulang, asik. Sesama anggota, sesama Apa? warga komunitas saya bilangnya sesama anggota. Sebenarnya tua kali kayak ketua di dong. Aduh. Ketuaan. Iya ketua. Jadi dapatnya Gini, itu sebetulnya pemikiran itu ada pas kelas 3 SMA gitu. Cuman pemikiran hanya lewat aja kayak buat taman baca atau buat baca gratis untuk anak-anak sekitar lingkungan. Pertama sekitar gang sih. Kalau Tanjung Balai namanya gang ya kan. Iya. Gang Sumpit. Sekitar gang kalau anak-anak di sini dialihkan ke bacaan daripada ke gadget kayaknya seru gitu kan. Itu kelas 3 belum ada channel, belum ada akses. Karena kan kelas 3 cuma fokusnya di daerah kota aja, belum keluar main-mainnya kan kayak gitu kan. Setelah tamat kuliah, tamat SMA gitu ya kan, tamat SMA kan itu udah mulai banyak itu channelnya, udah mulai keluar lah dari kampung lah dibilangkan kan. Kebetulan jumpa sama pendaki juga, seorang pendaki, tapi dia berdomisili di Jawa, namanya Bang Agus. Beliau juga buat teras baca atau tempat baca gratis untuk anak-anak di sana. Jadi yang buka akses pertama itu dia. Aku ngasih unek-unek ataupun bilangkan keinginanku mau buat yang sama dengan dia, ya kan? Karena kalau di kota ini susah sekali aksesnya. Kita harus minjem buku, harus ada kartu ajaib gitu. Kalau nggak ada kartu ini nggak bisa minjem buku, dan itu minimal 3. Jadi kondisi sedikit, jadi kami ini emang betul-betul dari nol. Betul-betul dari nol. Jadi kami emang udah usaha-usaha juga di kota ini. Ya aku pun nggak dapat apa namanya? Perhatian apa sih? Enggak, dari orang-orang yang mau berbagi gitu apa? Oh, donatur. Kok banyak kan ya kok? Donatur pun belit ini bahas ini. Donatur pun belum dapat pada saat itu kan? Iya, belum dapat. Susah sekali. Anggota pun paling kemarin masih sedikit kita kan? Ya kita berdua aja lah perintis. Iya, kemarin. Aku, abang, si Bagus, si Mucit itu. Si tua itu lagi ya? Tua, iya. Yang pertama kali yang ke Panton pertama kita kali. Aku, abang, si Mucit sama si Bagus kalau nggak salah, itu ada namanya tim kami kemarin yang merintis. Ini kan betul-betul dari nol, emang nggak ada buku gitu. Jadi lanjut. Ini asiknya guys. Dari nolnya emang asik. Jadi kemarin kan Bang Agus tadi yang udah buka akses, terima kasih Bang Agus. Dia ngirim, ingat kali aku tuh, buku pertama itu sebanyak 21 buku. Jadi itu yang buku pertama dikirim dari Jawa, waktunya seminggu, kita hampir sebulan nungguin. Alhamdulillah sampai dengan selamat ya kan.
Kemudian ya dibukalah keinginan yang pertama sejak S3 SMA tadi untuk anak gang-gang dekat rumah baca gratis. Itu kemarin mainnya di pinggir sungai tuh kemarin sambil nikmatin sungai, hamukan, baru ditemani dengan baca-bacaan gitulah. Setelah dapat itu tadi udah dibuka di dekat rumah, kayaknya perlu dikembangkan ini pemakirannya kayak gitu kan. Gimana kalau kita buat untuk anak-anak yang di kota Tanjung Balai tapi di bagian pelosok-pelosoknya dihilangkan gitu ya kan. Jadi ya gitu, kami pun pertama kali mencoba di Panton atau di Panton namanya. Baganasahan. Udah keluar sebetulnya udah keluar dari kota Tanjung Balai ya San. Cuman ya memang itu perlu di pertama kali. Cuman pun perlu akses pertama itu emang dapat dari situ duluan kan? Iya. Temanmu kan? Iya. Nah itulah makanya kalian pun perlu akses juga, nggak sembarangan langsung gitu buat ngelapak di sana. Emang harus ada orang dalam gitu. Iya. Jadi kan misalnya kita ilegal gitu membuat di sana, kan pasti ditanyain, kamu ngapain? Kan ingat gitu. sampai pernah disangka penculik. Kami disangka penculik lah. Penculik kami disangka. Penculik. Daerahnya lagi sawah. Iya, betul. Tidak ada lagi tuh. Pasti ya. Padahal kami gitu. Temanmu ada kemarin di situ? Enggak ada. Penting pada saat hari H dia susah dihubungi kan? Iya. Nah, itulah kami datang ke sana. Ya udah kami langsung teras saja kami taruh gitu. Hari pertama masih ada yang baca. Pas hari kedua anak-anak itu kita lompat jauh dulu ya kan, cerita tentang disangka penculik tadi kan. Ini udah setelah sekian lama kami jalan baru disangka sebagai penculik gitu. Hari kedua kami jalan lagi, anak-anak itu sebetulnya udah antusias di belakang udah ngikutin, bang kata orang gitu kan. Pas kami sampai di tempat lapak kami yang pertama itu dilarang sama ibu-ibu situ, warga sekitar. Katanya saya masih ingat kalau nggak salah, Dek jangan kesini lagi, anak-anak takut sama kalian. Padahal anak-anak yang ngejar di belakang, coba lah kan. Gini guys, mungkin kami pada saat itu dia laki-laki harus lagi si Cie ikut Agus Salim. Aku rambut panjang. Iya. Rambut panjang. Mungkin dari situ seram-seram mungkin. Tapi kita bahas satu cewek si Sarah kawan. Cuman cewek kami emang ukti. Iya, jadi orang pikirnya berbau ke situ lah kan. Itulah, jadi kan udah muka-muka seram, ngapain orang ini gitu kan, bawa buku mungkin modus gitu. Iya, kan salah kami juga, kami nggak lapor dulu ke kepala desa ya kan. Sebetulnya seharusnya kita harus lapor sama apa sih namanya itu ya, yang bertanggung jawab di kampung situ lah ya. Salah kan juga. Salah juga sih. Lewat juga kemarin nggak kami izin dulu, kami langsung main lapak sih, salah kami. Jadi kan kami dikira penculik. Iya, penculik. Ya mungkin pada saat zaman itu emang marak-maraknya itu gitu. Iya, betul. Marak-marak lagi musim-musimnya penculik. Penculik. Jadi kami kan ya gitulah. Pas serah pulang balik lagi. Pulang lah, aduh gagal. Keterlaluan. Gagal. Ya lanjut. Asik sih sebetulnya kalau ingat KPB ini ya. Kami dulu KPB. Komunitas Candu Buku. Nanti kasih tahu apa ya? Apa ya? Kita ada lagi. Ada lagi Udah tahu kita nostalgia itu. Nostalgia. Tahun berapa ya? Tahun 2019 kan? Tahun 2019 berdiri KPB dengan personil pertama aku, abang ini, baru ada Mucit, ada Bagus, Tua ya. Ya kawan-kawan setongkrongan lah sih acara apa ini sebenarnya kegiatannya ini kan. Kita buat ini asik gitu. Ya daripada kumpul-kumpul gak jelas. Iya. Inilah yang buat cara positif dan untuk orang banyak gitu. Siap. Asik. Kemarin pertama kali setelah dari gang buku kita main, baru kita tembak ke Baganasahan dari Panton ya kan. Itu memang pengaruh sosmed juga besar sih Bang menurutku. Betul. Sosmed setelah kami ada namanya tim tim dokumentasi. Kami emang main apa juga IG, Facebook, nge-share. Iya. Jadi kalau orang bilang pencitraan sebenarnya pencitraan sih. Untuk sosial media ini untuk kita biar bisa bertemu dengan orang-orang sejalan dengan kita, ide dengan kita gitu. Dan orang pun bisa terinspirasi. Iya, bisa membuat juga lebih banyak lagi kan. Dan alhamdulillah pula kami buat begitu banyak dapat donasi kan. Alhamdulillah banyak kemarin itu. Sampai nggak tahu di mana taruh bukunya kemarin. Sampai mau buat base camp itu kemarin. Mimpi kami memang terlalu tinggi kemarin. Sempat sampai mau buat base camp. Saking banyaknya kemarin buku kami. 2019 kita jalan ya kan, setahun setengah tahun terus setahun begitu udah terkumpul
anggota sekitar 13 orang. 13 orang. 13 orang warga komunitas. Belum banyak sih, cuman lagi ya alhamdulillah lah kan. Dengan kami yang buat komunitas dengan anggotanya sudah sampai segitu, udah syukur kali 13 orang. Kemudian barulah dari masing-masing anggota banyak channel, banyak ke relasi, dapat buku-buku dari Solo juga ada yang ngirim, banyak. Dari Jakarta, Tanjung itu juga sempat ngirim ke kita kemarin. Emang anggota-anggota yang lain-lainnya kan mereka mau masuk juga kan, tapi orang tua orang Medan ya. Iya. Itulah makanya orang tuh lebih memberikan donasi berupa buku tadi, karena nggak bisa ikut terjun ke lapangan, jadi ngasih buku ya. Padahal mereka emang antusias juga mau ikut. Cuman kan orang tuh kuliah di Medan. Kami kan membuatnya di Tanjung Balai. Ya. Itu makanya. Sebetulnya emang banyak yang mau ikut. Mana itu? Kalau itu ya itulah dilema kita ya, Bang. Aduh. Yang masa lalu itu emang itu sekitar tahun berapa itu yang buat acara hari anak itu? 2021 kan? 2021 sih ingatku. Kami pun kayaknya bukan sekedar gitu doang lah. Lanjut. Jadi tadi kan kami bukan hanya buat kegiatan-kegiatan itu aja gitu. Jadi oh iya. Di 2020 setahun setelah perjalanan ya kan sama enggak itu jangan dulu. Jangan dulu gitu sana. Oh iya. Kita dari kegiatan kita dulu gitu. Kita ngapain aja. Iya. Apa cuma sekedar baca buku atau cuma sekedar kita memberikan edukasi atau gimana? Bosan dong ya kan. Bosan kan? Masa ya hamparkan buku tuh. Udah membaca kan? Iya. Asik ya. Enggak ada namanya komunitas tuh. Yes. Inilah dia kan. Nah, coba jelaskan. Jadi kemarin kita jalan itu satu tempat 3 hari ya kan. Perjalanan satu tempat 3 hari. Itu pun tempatnya nggak rutin Senin Selasa Rabu, nggak beda-beda. Terus seminggu itu 3 kali itulah dihabiskan. Jadi di hari pertama kita pendekatan sama anak-anak itu full untuk baca kemarin ya kan. Iya. Untuk baca. Di hari kedua kita adakan games jika tempatnya memungkinkan kita buat games ya kan. Permainan tradisional. Contohnya? Kayak kemarin itu ada main ular naga. Kemarin kan ular naga. Semangat kalian. Ular naga. Baru di hari terakhir kita melatih sistem motorik lah bahasanya ya kan. Kita buat origami untuk anak-anak. Jadi kita apa dulu? Kita ceritain dulu satu-satu gitu. Dari hari pertama gitu. Kenapa dibuat full membaca? Ya karena kan tujuan awalnya juga membaca tadi ya kan. Jadi ya hari pertama biar tahu apa tujuan kita tadi untuk ke tempat situ ya kita buka gelar ini tadi, gelar baca bukunya untuk full 1 hari untuk anak-anak gitu. Nah juga kalau banyak-banyak baca bosan juga kan. Di hari kedua baru kita selingin dengan permainan tradisional. Setelah baca sekitar 1 jam atau 1,5 jam baru kita buat permainan. Permainan tradisional gitu. Yang ketiga itu baru kita buat permainan origami. Origami. Biasanya kami itu buat burung. Burung kan? Kenapa itu dibuat burung? Aduh, dalam kali ini, dalam kali. Sebagai anggota apa? Aduh, dalam kali ini. Kan belum pernah bertanya. Jangan kau apa nih buat ini? Hari pertama kenapa kau buat begini? Hari kedua kenapa gitu? Kan tak ada bertanya. Di sini bertanya. Yes. Tuh, kata-kata KPB yang lain ya. Nanti di tag semua orang ya. Iya. Di tag itu semuanya. Ya. Aduh, dalam. Biar dibawa semua ke sini. Kenapa harus burung gitu Bang ya? Kenapa harus burung? Karena kan itu filosofinya sebagai sumber harapan atau mimpi begitu kan. Jadi mimpi itu nggak boleh stuck hanya di situ aja, dia harus terbang kemana-mana gitu dan harus tinggi gitu ya kan. Kok bisa ditambahi kan? Baru teringat aku. Kok bisa emang dibuat gitu mimpi orang tuh di situ? Iya, cita-cita ya. Cita-cita, keren juga. Baru diterbangin. Jadi setelah lipat origami dikasih sama mereka, bukan kami ambil, disimpan sama anak itu jadi sebagai karya mereka gitu. Jadi itulah kegiatan-kegiatan kami lakukan gitu. Ya nggak semuanya sih harus bisa hadir, siapa yang bisa aja. Iya, nggak harus kumpul dulu baru jalan, nggak. Bisa ada 2 yang jalan, ada 2 kita jalan 2 orang, ada 3 kita jalan 3 orang. Sampai ada pun teman-teman yang baru volunteer gitu. Apa bahasa Indonesia? Volunteer itu apa sih ini? Aku tahu bahasa Inggrisnya. Relawan. Relawan ya. Relawan kita ada juga kan banyak kemarin. Ada beberapa teman-teman baru gitu. Cuman orang tuh sekedar satu tempat itu doang orang ikutnya. Ya kemarin kan kita ada orang Medan kan ikut. Iya. Itu pada saat dia pulang kampung. Jadi ikut. dia mau ikut, mau lihat lah situasi kondisinya gimana.
termasuk orang-orang yang nyediain tempat juga relawan sih bang, menurut gue. Ada beberapa tempat yang memang koneksinya, bang datang ke sini dong, anak-anak sini butuh buku. Ingat gak yang waktu di Gang bukan Gang Pancing, yang dekat Masjid Jami di mana? Di Teluk Nibung. Oh yang itu, yang di belakang Jami. Iya. Oh yang kemarin tuh itu rame juga tuh. Yang datang-datang dikasih apa sih, dikasih teh pucuk, ingat gak sih? Ingat yang dekat ikan asin kan? Iya, penjemuran ikan asin. Masuk gang, penjemuran ikan asin. Sampai segitunya yang bawa buku ya kan, ke tempat-tempat yang dijauhi orang, bukan dijauhi orang sih. Karena bau yang menyengat, kami situ gelar tempat. Ya, di sana pun welcome sih orang-orang. Iya. Padahal orang di sana yang gudang yang ikan asin itu langsung dipindahkan ya kan? Dikasihnya kami lapak tempat. Dia udah ngerti kali. Ibu-ibu di sana pun kasihnya kami minum. Itu istimewa kalau di situ. Istimewa. Aku lupa nama gangnya, cuman ya kalau untuk tempat kayaknya masih ingat itu kan? Masih ingat. Aku lupa nama gangnya. Itu welcome kali. Di situlah ngelapak yang paling enak menurutku. Konyang apa itu? Atau apa yang dikasih orang itu serius? Konyang. Dikasih minum satu orang satu botol, baru dikasih kerupuk-kerupuknya. Biasanya kami, bukan kita ngungkit juga lah kan. Biasanya kan kalau kami itu volunteer ataupun kami itu anggota komunitas, kami cek-cek istilahnya patungan gitu ya kan, nanti untuk ngasih anak-anak jajan-jajanan. Gamesnya misalnya gamesnya sebenarnya. Gamesnya tadi ada pertanyaan, ada pertanyaan seputar apalah edukasi anak-anak. Yang bisa jawab kasih reward permen. Itu biasanya kayak patungan ya kan. Ini kami pula yang dibeli kan. Itu yang berkah itu di situ. Berkah. Memang mantap kali di situ. Yes. Pengen sih lagi. Pengen kan? Pengen enggak? Pengen, Bang. Yakin. Tinggal dipanggil nanti anggota. Asik. Anggota yang kemarin? Iya. Aku sanksi nggak bisa orang itu, Bang. Kenapa bilang? Karena kuliah makin kesini tengok orang itu makin sibuk masing-masing. Jadi ya udahlah, stop dulu lah. Nanti mungkin setelah tamat gitu ya kan, ataupun mau melanjutkan, ayo kita jalan lagi bareng-bareng kan gitu. Aku yang bogi. Oh iya, jangan dulu, astagfirullahaladzim. Udah dapat kerja ya gue nanti. Jadi yang aku ingat lagi nih ya, pertama tadi yang di tempat kita di Jami yang di servis lah bahasanya ya kan. Baru di satu tempat X yang disangka penculik ya kan. Baru ada satu tempat lagi namanya apa, lapangan Rabu, ingat Bang? Rabu itu Rabu. Sampai 2 kali kami datang sana. Iya. Saking kan serunya anak-anak di sana, care ya kan. Jadi Rabu itu kalian tahu lah Pulau Simardan ya? Pulau Simardan masuk dalam Rabu namanya. Tahu lah kalian itu orang. Dia sebelum dapat tempat itu dia ngelewati titik goyang dulu ya kan. Ting mau jalan ke apa kan? Apa? Pulau Besbesan. Nah, tahu lah kalian itu bos. Besbesan ya. Masih nampak kamu lah itu. Ini Rabu juga mengangkat pariwisata kota ya. Wajib subscribe ya. Wajib subscribe lah ya. Baru kita kembali. Ini edukasi loh. Yes. Sebenarnya. Yes, ya. Kapan-kapan kalau tadi kembali main lagu Besbesan ya kan. Besbesan. Itu Rabu tadi dulu lah. Nanti punya kali ya. Rabu itu ceritanya. Aku hari pertama tak datang kan? Iya. Enggak sih kayaknya. Yang pertama. Yang kedua, kan 2 kali kan? Ya. Yang kedua aku datang. Iya kan? Yang pertama itu gimana cerita kalian? Itu tadi lah. Itu juga sebetulnya nekat-nekatan, nggak ada izin. Karena kan kami ini sebenarnya istilah Texas, asal bisa jalan, kalau nggak bisa pulang kayak gitu. Izin nomor 2. Karena lebih gampang minta maaf daripada minta izin. Minta izin kan belum bertindak. Iya betul. Kalau minta maaf kan udah bertindak. Kan ya. Jadi lebih enak lah. Kalau misalnya usir nggak apa-apa lah, itu kejadian kan. Kami juga siap terima resiko kita kemarin kan. Kalau di lapangan Rabu itu anak-anaknya memang anak-anak yang inilah, memang mau lah kalau aku tengok kan. Jadi nggak pakai kayak baju ini, pakai boxer ya, pakai orang-orang pesisir kan? Lah, gimana orang pesisir lah kan. Kan ada lapangan bola juga orang itu. Jadi orang tuh main bola, habis main bola mandi sungai. Itu makanya celana-celana aja tuh. Tak pakai baju. Cuman situ care lah Bang, masuk ke Bang, menurutku Bang. Care. Sampai kalian tahu ya, kami pun kalau biasanya terhambat itu biasanya anak-anak muda
maksudnya kayak gini loh, sebaya-sebaya kami mau kadang kayak ngejek ataupun kayak apa gitu, cuman dirambutkan mereka welcome juga orang itu, nggak ngejek loh, mengerti lah ya, mengerti kan, mereka ngasih tempat kami sebelum kan biasanya itu main bola ya kan, tungguin mereka, kami kita siap dulu ya kan, ditunggu orang tuh siap lapak, dikasih orang tuh, baru orang tuh main bola, karena kan lapangan tuh lapangan dipakai untuk main bola kata abang ini, jadi kami gelar lapak di sana. Itu makanya, jadi kan biasanya kan sumber-sumberan kami ini kan, ya ngapain orang ini, ngapain orang ini, begitulah pikiran orang itu. Kalau orang sana emang betul-betul salut, dikasih. Padahal orang tuh awak ganggu sebetulnya. Iya, kegiatan orang itu. Kegiatan orang tuh main bola. Setiap sore orang tuh main bola, ganggu gitu. Cuma dikasih. Iya. Mereka mengerti, dikasih orang tuh waktu untuk kita ya kan, begitu siap baru orang tuh lanjutkan main bola orang itu. Enggak, awak di situ buat apa tempat orang main bola enggak gitu orang diganggu, itu. Ganggu. Bagus sih. Itu sampai ketua ini sampai 2 kali datang ke sana. Ada cinta juga kan untuk sebenarnya enak sih kalau kesana juga sekali lagi pun mau juga sih. Pengen sih. Pengen lagi. Cuman tempat-tempat lain pun sebenarnya pengen juga. Iya, yang belum terjangkau aja, belum dapat temannya juga gitu. Sampai yang mau datangi. Itulah. Itu sampai berapa tahun kita, Boy? Setahun ya. 2021 juga masih jalan, 2 tahun sekitar 2 tahun. 2 tahun berjalan. 2 tahun berjalan. Ya itulah kami selalu buat. Jadi ada puncaknya ini. Iya. Ini yang tadi mau diceritainnya tapi aku rem dulu biar ada biasi gitu, biar dia tertata dengan baik. Jadi puncak kami ini di Haryana ya kan? Haryana. Pada tanggal 23 Juli 2020. Itu Haryana itu. Haryana nasional. Jadi kami buat acara. Kamu juga jelasin. Sama-sama di situ kita pas kecil. Jadi pas Haryana itu, pas kegiatan itu kan, termasuk kegiatan akbar lah, kegiatan besar puncaknya komunitas ini tadi kan. Dari inspirasinya dulu gitu, kenapa mau buat seperti itu? Lu panjangan ini. Yang singkat, padat dan jelas saja. Gimana ya? Kalau dibilang suka sama anak, bukan suka sih, lebihnya mau mencerdaskan bangsa itu. Prihatin dalam kali. Ya peduli lah hilangnya gitu kan juga, soalnya di tahun 2016 juga ikut kegiatan forum anak sebutnya ya, acara itulah yang berbau dengan komunitas dengan anak yang pemberdayaan anak. Jadi inspirasi dari kegiatan itu sebetulnya 2016 itu kan pernah dikirim dari kota untuk menyampaikan aspirasi anak di sana, kegiatan buat sekaligus memperingati Hari Anak ini tadi. Jadi di 2020 alhamdulillah kita yang buat kegiatan Hari Anak itu walaupun tanpa dukungan dari mana-mana. Gitu kan? Gitu. Jadi dia ini emang banyak pengalamannya juga. Jadi pernah ikut jadi perwakilan dan Tanjung Balai anak gitu. Dia dibawa ke Lombok ya. NTT pada saat itu. Bayangin itu, orang Tanjung Balai dibawa ke sana, ke NTT sana. Sendiri tuh atau kedua? NTB bang, bukan NTB astaga. NTB guys, NTB. Di sendiri? Kalau dari Tanjung Balai sendiri perwakilan ya kan? Sendiri dia guys. Tapi dari Sumatera Utara kami kemarin ada 7 orang. Dari mana-mana sih daerah? Dari Serdang, dari Medan ada sekitar satu orang, baru dari Karo, dari Langkat ada 1, baru dari ini apa lagi? Labuan Batu Utara, baru 1 lagi Karo. Enggak, dari daerah Tebing Tinggi kok nggak salah sih. Baru aku terakhir dari Tanjung Balai. 7 orang dikirim ke sana. Cuma 1 loh guys dibawa ke sana. Itulah dia dapat inspirasi dari sana juga. Dari sana. Jumpa Kak Seto juga kan? Jumpa Kak Seto guys. Dan dia aku lihat dari foto aja sih. Baru dia cerita sering-sering juga sama aku. Dia jumpa foto sama orang Papua asli kan. Berteman juga dia sama-sama mereka. Jadi itulah pengalaman dia gitu. Ya, jadi kayaknya asik ini kok dibuat di kota kita sendiri gitu, kenapa enggak kan? Jadi kan untuk sebagai kita anak muda yang punya pengalaman gitu ya, jangan dipendam gitu. Itu yang bagus sih. Ayo kita kembangkan lagi yang udah ada dalam diri kita gitu ya kan? Ya meskipun ilmunya sedikit, yang penting kan ya kita coba aja gitu. Penting ada teman, ada support, ya kita kembangkan. Di situ juga kita bisa belajar juga yang banyak gitu kan. Ya aku coba-coba juga sebenarnya buat podcast. Ini juga inspirasi ya kan? Jadi kan
ngasih inspirasi ke orang. Terus lanjut buat hari anak itu. Jadi tadi hari anak ya kan. Persiapan berapa hari, berapa minggu itu kemarin ya? Sekitar sebulan sampai nggak itu ya? Sampai kita ada di perencanaan sebulan itu ya. Sebulan ya. Sebulan. Lama juga kita kemarin. Di coffee shop kita nongkrong, rembuk diskusi ya kan. Yaitu sebulan perencanaan baru ya banyak lah. Tahu lah kan kayak mana kalau udah menyatukan 13 kepala ini tadi susahnya. Itu juga untuk dana sih dana masing-masing kemarin ya kan. Alhamdulillah ada juga beberapa donatur yang mengasih ya, yang ngasih dari kepolisian juga ada kemarin yang mengasih untuk bantuan inilah, bantuan logistik kita atau makanan kita selama kegiatan. Baru ya itu tadi dia satu hari kita ambil pas di tanggal 23 itu tadi 23 Juli tadi. Sorenya kita buat acara baca buku nggak ketinggalan, karena basic kita kan buku tadi untuk anak-anak. Waktu ke malamnya kita buat acara nonton bareng. Dan itu sumpah rame kali bang. Rame. Aduh. Mama yang enggak anak, mamanya pun ikut, bapaknya pun ikut. Itu nonton apa kemarin? Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Dengan ilmu kami seadanya. Iya, kan kayak aku kan lebih ke sistem informasi tentang komputer gitu. Untuk ada lagi macam ini kan lebih ke kepemimpinan. Teman kami kan ada banyak juga soal-soal PGSD gitu, lebih ke pendidikan anak. Jadi kan kami ada basic-basic juga. Itulah kami gabungkan itu. Kami gabungkan. Kami nekat-nekatan buat satu acara. Kami gabungkan semuanya di sana. Independen sih istilahnya. Alhamdulillah sukses pada saat itu kan? Alhamdulillah sukses. Banyak juga yang support. Ya tadi yang bagian dokumentasi tadinya sharing ke media sosial, alhamdulillah support banyak juga yang mendoakan ya kan. Dan ada juga yang datang. Ya itulah kan. Setelah itu udah. Setelah itu kita sedikit dikenal gitu ya kan. Apa sih KPB gitu. Jadi penasaran gitu. Iya, yang lain dong. Aku juga mau sampaikan tapi ikutan gitu loh. Tahu lah kan. Oke. Tengah 2 bulan sudah baca ya. Itu tadi udah banyak bilang itu. Jadi apa pesan-pesan yang kau dapat gitu dari kita kan kemarin buat acara kan di tempatmu kan? Iya. Kita kasih tahu dulu itu tempatnya di PT Jalan apa? Siap. Jadi itu di Kecamatan Pulut Nibung, ya kan? Kelurahan Botingkuala Gapias, di Jalan Udin Somad kata orang itu. PT Timur Jaya. Ya. Jadi kami buatnya di situ. Tapi memang nggak akbar sih soalnya, nggak besar kali, nggak palas kayak spanduk ya kan. Cuman antara kami aja gitu loh. Kayak lebih kayak supaya kampung itu lebih dekat gitu. Iya. Jadi lebih bisa saling kenal gitu, bisa saling mengarahkan, ngasih hiburan yang mendidik untuk orang-orang sekitar situ kan. Ya alhamdulillah kemarin banyak kali lah. Kan pun kemarin pun bukan sampai 13 orang gitu kemarin, banyak juga ya. Banyak juga relawan. Ya, relawan dari yang siap-siap PKL masalah itu ya kan. Aku yang kuingat si Nurul Anissa, yang dia apa? Iya. Dia kan sama si Nurul ya, coba ya Nurul. Ini kita mau buat. Iya, Nurul juga banyak PKL kemarin. Untuk kuliah. Kerja kuliah dia juga termasuk donatur juga kemarin dia nyumbang adalah beberapa. Ada nyumbang ya? Ada. Bagus lah. Banyak sih dadakan yang pas itu bisa pula gitu ya kan. Banyak yang berkontribusi pas saat itu gitu loh. Banyak yang mau bantu, banyak yang sayang sama KPB tuh. Padahal kami sebenarnya banyak kekurangan kemarin kan. Banget pas hari banyak dapat. Banyak dapat. Jadi gitu istilahnya jadi. Ada saya dapat kemarin. Dapat, betul. Makanan, buah pun dapat itu. Buah. Padahal tak ada di list kami itu buah. Dan itu kita nggak ada ngasih proposal loh kan? Nggak ada kan? Murni dari kita masing-masing. Dari teman-teman yang membantu. Iya. Dari sosmed gitu, nggak sekedar buat gitu. Aduh, kalau itu kenangan semua. Jadi pengen juga sih buat ulang kembali 2020. Jadi dari semua kenangan itu sekarang apa yang ku perbuat? Ya aku lihat kan di rumah kan buka lapak juga sekarang di rumah. Kalau untuk keluar terus sementara ini stop dulu ya kan.
karena masih ada yang mau dikejar dulu target ya kan. Jadi untuk sementara yang buku-buku setelah melakukan lapak kemarin, sumbang-sumbangan kawan itu dibuat di teras rumah. Jadi anak-anak sekitar pun yang mau baca juga terbuka. Kalau pas waktunya pas ya, waktunya maksudnya pas ini, pas saat saya nggak kerja, gitu, pas aku nggak kerja, ataupun pas siang sore ke pagi ke sore itu terbuka untuk anak-anak sekitar. Jadi yang mau baca bisa masuk ke teras itu langsung baca itu aja gitu loh. Jadi kalau teman pun mau datang ke lokasi itu juga tadi Bisa. di PT Timbul Jaya Ya. di Jalan Udin Somad, Kelurahan Guting Bola Kapias. Nah, kalau mau datang kan, karena kami kan udah nggak jalan-jalan lagi sih. Iya, udah stay di satu tempat itu tadi. Kalau kawan-kawan mau berkunjung ya. Mau berkunjung. Cuman aku tanda kutip ini ya. Kalau emang kalian mau tempat kalian datangi, ya kalian komen aja gitu. Kalau misalnya banyak, ya mungkin dia berubah pikiran, mau buat lagi kan, jadi kan kami bisa gerak lagi ke sana kan. Bisa kita bicarakan semua. Bisa kita atur lagi gitu bang. Biar kami lebih semangat juga. Mungkin kami ini emang kurang disemangati aja. Kurang semangati ayang ya. Kurang disemangati ayang. Jadi kan makanya nggak bergerak. Lagian pun pada lagi banyak sibuk. Iya, kawan-kawan pun kuliah udah balik-balik ke Medan sana, jadi mencer lah ini kemarin itu yang 2019-2020 itu memang puncaknya ngumpul lah ya. Iya, puncak ngumpul pada saat itu. Itu udah corona ya? Udah kan? Belum terlalu bang, 2021 kita pakai dengan Jadi itulah makanya. Ini kalau emang ada ya kan. Ini terbuka kan? Dibuka nggak? Terbuka lah bang. Buka. Iya. Misalnya ada teman salah satu kan, bang datanglah ke sini. Bisa bang, lanjut aja komen ya kan. Biar kita lanjut nanti pembukaannya, biar dia berubah pikiran, biar kami pun bisa terjun ke sana. Kita tunggu. Ya, Ya, sebagian juga sih karena kenapa nggak mau gerak lagi ya kan, bingung juga mau kemana lagi soalnya sudah beberapa tempat yang kunjungi, nggak mungkin juga kita berulang ke sana ya. Jadi butuh tempat yang baru. Kan banyak Tanjung Balai itu apa itu tempat-tempat itu yang susah dijangkau. Ya, bisa lah, yang bisa kami datang. Informasi untuk kami biar nanti didatangin kan. Ya, biar bisa kami datangi, biar bisa kami kasih edukasi, literasi gitu. Kan bagus juga. Gratis kok, gratis. Gratis, baca gratis. Enggak buat biaya. Baca gratis. Jadi apa lagi ya? Tujuan apa gitu? Yang mau ku capai sekarang ini apa gitu? Dari KPB. Dari KPB tadi. Yang ingin, maksudnya mau betul-betul hasil akhir kau gitu. Apa yang mau ku capai? Ini belum terwujud sebetulnya bang. Iya, makanya ceritain Iya. biar orang tahu. Ini mimpinya membuat pustaka lah. Pustaka untuk bukan tadi kan teras rumah itu beda cerita. Ini pustaka yang betul-betul satu bangunan, satu pondok, di situ buku kita, di base camp kita gitu. Jadi mau ke sana targetnya, cuman pelan-pelan lah. Kemarin juga sempat ngumpul-ngumpul uang, ngumpul-ngumpul buat karya untuk dijual, cuman ya belum rezeki ya kan. Inilah mau dicicil lagi. Itu bisa diceritain juga sih sebetulnya. Kami pun ya singkatnya aja kan, misalnya gini, kayak pun udah berusaha juga buat karya tangan. Kami coba dari Kalayo, tuh kamu Kalayo kan? Cenggondo pak? Cenggondo. Kalayo, dari situ kami buat tas kemarin, buat kerajinan kayak gitulah, sama dia juga kemarin. Ya alhamdulillah ada juga laku, cuman kan kendalanya banyak lah, waktu ya kan, udah itu pun ya kesibukan masing-masing tadi ada, jadi nggak sempat. Cuman ya kalau misalnya tujuan akhir ataupun yang mau dicapai itu tadi, ya, kita mau itu buat sebenarnya pondok ataupun bangunan untuk memang spesial untuk pustaka atau tempat baca untuk anak-anak satu tempat. Iya, tujuannya seperti itu sih, bukan yang lain-lain. Jadi kami buat itu. Terus ada nggak di tempat kamu tuh nanya-nanya lagi emak-emaknya gitu, kapan mau dibuat lagi gini apa? Kan pasti kan karena untuk berkesan gitu. Betul. Pas hari anak itu ramai kali kemarin. Ada sih beberapa bang. Di ucapan orang itu termasuk sih anak-anaknya ya. Kapan bang buat begitu kayak kemarin lagi, kapan bang nonton lagi, kata orang itu kan. Emak-emaknya juga kemarin support juga sih. Banyak juga yang nggak langsung ke aku tapi ke orang tua disampaikan emak-emak di sana gitu. Kayaknya kalau dibuat kayak gitu lagi
mendidik untuk anak-anak di sini kan orang itu gitu. Bagus itu sebetulnya. Lagi waktu juga nggak ada kan, belum bertemu dengan waktu yang pas. Jadi sebenarnya ya alhamdulillah lah, meskipun singkat tapi kami bisa membantu meskipun sedikit lah kan di Tanjung Balai ini untuk bisa memberikan literasi kepada anak-anak kita di Tanjung Balai. Ya nggak harus selalu main HP gitu hiburan mereka, dari buku juga bisa gitu. Ya bukunya pun bervariasi, mulai dari buku bergambar, buku bahasa Inggris, ada juga kalau yang anak-anak yang sudah belajar bahasa Inggris kan pengen gitu. Ya kami ajari juga karena teman-teman kami kan dari apa gitu, mahasiswa pendidikan orang itu. Aku beda. Aku komputer. Cuman mendukung gitu mereka. Jadi itu makanya. Jadi nggak sekedar gitu doang membuatnya. Terus apalagi ya? Apalagi dia? Abang lah, aku naik pula lah ke abang ya kan. Gimana kesan selama bergabung di KPB itu? Apa sih keluh kesahnya ya kan? Yang terbayang setelah 2 tahun bersama gitu. Ada nggak? Ataukah momen yang inilah momen yang nggak terlupakan gitu? Kalau momen tak terlupakan itu ya pas hari anak itu sih. Hari anak itu emang luar biasa sekali vibes-nya. Kita orang biasa bisa berkegiatan seperti itu kan itu kan? Iya. Iya kan? Aku yang kalian tahu aku ini introvert yang nggak pernah masuk komunitas manapun, masuk kali ini, oh gini komunitas, aku gitu jadinya, oh gini rupanya indah komunitas itu. Gitu. Nah mungkin aku karena itu juga sih, aku jarang sama orang apa gitu komunikasi, ya paling kayak gitu lah. Terus yang kesannya juga hari pertama sih, pertama kita mencoba, pas di Bagan, di Bagan tuh kan anak-anaknya ramah gitu, enak, asik. Diajak bicara enak, orang itu sopan sebenarnya, orang itu sopan untuk bicara meskipun orang tua aku gitu. Sopan, aku suka gitu. Makanya mereka pun apa mau diarahi dengan baik, mau dikasih tahu yang betul-betul penuh sebenarnya. Cuman ya itulah, kadang mereka kena ekonomi sekolah putus sekolah, kasian juga sebenarnya kita. Ikutlah bantu orang tua ke laut, di masih kecil itu sudah kasihan juga siapa. Sebetulnya kita miris juga itu lihatnya. Mau bantu belum ada kekuatan gitu untuk membantu mereka. Cuman kan kita dengerin keluh kesah mereka aja lah yang bisa. Sebenarnya ya biar tahu-tahu juga kan orang-orang sana gimana gitu. Iya. Karena anaknya berkemauan deh kan. Anaknya berkemauan sekolah loh. Memang sangat-sangat mau mereka. Cuman kan ya gitu. Sebenarnya kan sekolah itu cuma gratis kan? Iya. Malah kita kalau misalnya mendapat ini cukup kriteria, bahkan ada bantuan untuk ini, mungkin di biaya bajunya atau bukunya segala macamnya itu yang keberatan. Daripada sekolah mending bantu mama atau ayah kerja melaut. Sebenarnya pendidikan itu penting sih menurutku, sangat penting. Betul. Jadi itulah. Ya, menurutku kalau mau nikah harus banyak duit dulu lah. Biar nggak putus sekolah anak itu sih. Biar nggak putus sekolah anak ya. Betul. Tidaknya gitu. Terus apa kira-kira lagi yang ada di pikiran Anda? Kau yang banyak ini. Aduh. Aku berbagi pengalaman saya. Apa? Ya apa? Mau buka ya? Kapan lah kita ini makan ayam ini? Makan ayam apa ini? Undangan. Lama lagi wah. Kamu? Kau duluan. Ya, kamu bilang. Kau yang duluan. Cek buku dia lagi. Kita bawa aja oke. Copatkan dulu yang begitu. Si Mucit dong. Duluan. Mucit duluan ya? Mucit. Titik aja. Penting kok ilagay malam. Aku masih ingat itu mas masalah memperjuangkan buku dari Jakarta. Itu yang buku yang Nila Tanjil yang kemarin itu. Oh yang Jakarta itu yang banyak kecilnya dia. Iya. Kita jemput di mana? Batu berapa? Iya kan? Dekat. Ingat lagi.
pegang tomat, ya kan? Dia spontannya gini loh. Langsung itu pertama kan itu kenalkan diriku siapa. Itu latar belakangnya dulu sama. Latar belakang dia kenapa kau biar lebih asik gitu. Itu namanya Kak Nila Tanjil. Dia juga orang yang berkegiatan di bidang literasi dan juga buku lah, bermain di buku. Medan ya? Enggak, Jakarta ya? dia rumahnya di Jakarta, tempat tinggal di Jakarta, tapi dia punya perpustakaan di NTT. Dia pendiri Taman Baca Pelangi kalau nggak salah. Jadi udah banyak juga di sana dibuatnya perpustakaan untuk anak-anak yang NTT. Tahu lah NTT kan kemana? Aksesnya kan kurang. Jadi kakak itu yang bantu. Jadi kemarin kenalkan namaku, singkat aja, nggak berbelit-belit, serius nggak berbelit-belit. Singkat kayak aku perkenalkan namaku, kemudian komunitas ceritakan sama dia kegiatannya, kasih sedikit foto-foto, dia langsung bilang sini ada buku, kalau mau jemput katanya. Dikasihnya alamatnya, serius alamat rumahnya dikasih tahu ya, langsung dikasih tahu ya, Jakarta segini, kalau mau jemput ke sini. Langsung awal yang berpikir kan, awal yang mencari akses kayak mana kan. Jadi share lah di sosmed juga lagi kan, butuh bantuan yang ada punya rekan ataupun saudara di Jakarta, tolong ambilkan buku ini walaupun bukan kita yang ngambil, tapi kan niat kita udah ada gitu. Jadi alhamdulillah nggak selang berapa lama, guru waktu SMA dulu. Oh, ada ke Jakarta? Bukan, dia punya kenalan di Jakarta, saudara di Jakarta. Jadi dia juga mau bantu kemarin, chatting bisa katanya kan, diambilkanlah buku ini ke Jakarta sama saudara ibu ini tadi. Setelah itu buku tuh nggak langsung dioper ke kita, dioper lagi ke kawannya, karena mengingat biaya pengiriman kan kita yang nanggung gitu loh. Jadi dia juga susah nanti urusannya, dioperin sama kawannya lagi. Baru dari kawannya itu sampailah ke ibu yang guru waktu SMA tadi, yang di samping Kang Tomat itu. Jemput tuh ya. Itu kita kemarin juga kan. Memang apapun kebaikan kita pasti ada jalan gitu, niat baik tapi pasti ada jalan. Kayaknya terlalu mudah itu rasaku. Karena chatting itu kayak, karena mungkin dia tahu bang kayak mana perjuangan dari bawah ini tadi bang. Dia juga nggak sembarangan membuat itu, juga berdarah-darah katanya kemarin itu. Kayak mana pernah dia cerita juga dia? Pernah cerita bang, pernah cerita banyak kan cerita. Kalau itu buka kan nanti nih seram ini tanpa izin dia kan, nanti aja. Ya kayak itu juga care lah sama orang-orang yang berkegiatan di satu ada sama dia, jadi gampang aja ngasihnya gitu. Selain itu juga banyak juga sih yang ngasih gampang gitu kan, tanpa kita minta mereka ngasih. Ada beberapa orang, nggak bisa sebut satu lah, banyak kali nanti. Yang penting terima kasih lah untuk para teman-teman donatur yang sudah memberikan. Ya banyak juga ada datang kembali kan. Ada beberapa yang care. Ya apapun bukunya kami terima pada saat itu. Iya. Apapun bukunya. Mau buku cetak kan yang ambil kemarin itu. Buku cetak pun banyak kami sebenarnya. Oh, buat sekolah kayaknya bisa. Ada. Buku cetak. Ada. PKN sejarah, banyak itu di rumah teman. Tapi kan sebenarnya kami fokus ke anak-anak gitu, lebih ke anak SD gitu kan. Iya. Itu makanya. Itu bacaan aja dia, kalau menurut itu berat kali gitu. Cuman kadang ada juga anak SMP datang. Dia kayak nemanin adiknya gitu. Nemanin adiknya dia ikut juga. Ya rasanya asik. Terbawa suasana. Terbawa suasana. Bukan hari pertama saya dia datang, sampai hari ketiga diikutinya. Gitu ya. Gitu. Itu makanya. Ya mungkin karena gara-gara itu. Oh iya, aku lebih suka lagi dia apa? Sungai Lunang. Masih ingat aku situ. Sungai Lunang. Main apa? Ular naga. Itu pun enak juga itu. Asik. Tempatnya luas soalnya kan. Luas sekali. Lapangan. Orangnya pun welcome, ngasih tempat luasnya. Kalau itu tempat luas, sini ada rumah. Iya. Ada rumah sih tempat luas. Halaman. Pekarangannya lah dibilang, halamannya. Halamannya. Cuma dikasih, alhamdulillah dikasih 3 hari kami di sana. Tapi pun kami karena kami punya otak, sekarang pun kami kalau datang selalu izin sih. Izin sama kadesnya. Selalu izin sama kadesnya. Itu pun asik juga, anak-anak pun asik dapat. Ada anak cantik pada saat itu. Emang kayak berkesan ya. Lupa namanya siapa. Iya, ada adik itu sih. Ada adik itu pada saat itu.
Agak laga orang. Aduh, nanti beralih konten ini, Bos. Udah. Lanjutlah. Udah tutup. Bisa. Jika ada yang cuma tadi tutup gua. Jika ada yang suka dengan konten ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share, karena ini kami membahas tentang komunitas pecandu buku. Bagi yang suka tentang kayak gini, ya kalian share lah untuk di grup-grup ataupun sosial media kalian. Kalau kalian suka dengan kegiatan kami itu, ya insya Allah bisa kami lanjutkan kembali atas izin ketua. Jadi see you next video. Bye bye. Mau bilang apa, Mbak? Salam literasi.